Di saat kita mempelajari atau mendalami bakat-bakat supranatural yang terpendam di dalam diri kita, sudah pasti bakat tersebut bukan hanya dapat membantu kita menjalani hidup dan menjadi orang yang lebih baik, namun juga dapat digunakan untuk membantu orang lain yang mungkin sedang terbelenggu oleh energi negatif. Entah itu orang yang sedang ketempelan makhluk alam gaib, atau sampai yang sedang mengalami sebuah penyakit non-medis. Akan tetapi teman-teman, terkadang banyak orang justru tidak menyadari ketika dirinya ingin membantu dan menolong orang lain, akan ada konsekuensi yang bisa dia rasakan dikarenakan perlawanan dari makhluk alam gaib yang sedang dia lawan. Sehingga ketika hal itu terjadi, orang tersebut tidak menyadari beberapa hal kurang baik yang dia alami berasal dari perlawanan makhluk alam gaib. Maka pastinya kita sangat perlu memahami apa saja kemungkinan dan konsekuensi yang terjadi ketika kita mencoba untuk membantu dan menolong orang lain. Agar sebelum kita merasakan efeknya, diri kita sudah terlebih dahulu mencegah dan menghalau dampak perlawanan tersebut. Namun, apa saja efek dan konsekuensi yang bisa terjadi saat membantu orang lain? Simak video ini sampai habis. Banyak konsekuensi yang bisa muncul ketika kita mencoba menolong orang lain secara supranatural. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah efek yang muncul seketika pada tubuh kita. Ya teman-teman, sudah pasti ketika kita mencoba menolong orang yang sedang terikat dengan energi negatif dan kita lupa untuk membentengi diri, maka energi negatif tersebut dapat menyerang tubuh kita yang dimana itu bentuk perlawanan terhadap diri kita. Sama halnya seperti benturan energi. Kita bisa merasakan badan merinding, badan panas, merasa mual, bahkan merasa pusing, dan tidak jarang ketika ternyata energi negatif yang sedang kita coba untuk hilangkan lebih besar dan kuat daripada diri kita, kita juga bisa seketika pingsan. Oleh karena itu, walau kita memiliki niat yang baik untuk membantu orang lain, namun ketika dirasa energi negatif yang akan kita lawan ternyata lebih besar, maka lebih bijaksana jika kita tidak memaksakan diri dan menyerahkan kepada orang lain untuk menangani kasus tersebut. Lalu, bagaimana jika kita sudah membentengi diri dan kita yakin bisa menangani energi negatif itu? Apakah kita akan aman? Tentu tidak, teman-teman. Terkadang, beberapa orang lupa, walaupun dia sudah membentengi dirinya agar tidak terkena efek dari perlawanan energi negatif. Namun, energi negatif yang berasal dari makhluk alam gaib juga bisa menyerang anggota keluarga lain yang dekat dengan diri kita dan tidak terlindungi dari energi negatif. Ya, keluarga dan orang terdekat kita, terutama yang tinggal satu rumah dengan diri kita, bisa menjadi sasaran empuk energi negatif tersebut. Sosok gaib bisa secara langsung mendatangi mereka, sehingga keluarga kita diteror oleh berbagai makhluk alam gaib yang sedang kita coba usir. Atau bahkan, keluarga kita bisa secara tiba-tiba mengalami sakit yang tidak terdeteksi oleh ilmu kedokteran. Atau malah, mereka juga bisa mengalami beberapa kesialan yang dikarenakan energi negatif tersebut. Selain itu teman-teman, baik secara fisik dan dapat dirasakan secara langsung, efek dan konsekuensi lain yang muncul bisa membuat energi negatif yang kita usir jadi datang dan mengikuti diri kita. Ya teman-teman, walaupun mungkin kita sudah membentengi diri dan energi negatif tersebut
tidak bisa menyentuh diri kita secara langsung. Namun, sosok gaib negatif itu bisa datang untuk membayangi diri kita dalam kurun waktu tertentu. Sosok gaib itu bisa muncul baik di saat kita sedang beraktivitas atau bahkan muncul di alam mimpi kita. Mungkin bagi beberapa orang akan beranggapan bahwa hal ini adalah hal yang biasa dan mungkin mereka akan berkata juga tidak apa dia muncul dan mengikuti diri kita asal sosok tersebut tidak bisa menyentuh kita. Ya memang betul. Tapi semua itu akan berbeda jika sosok gaib ini terus muncul dan membayang-bayangi diri kita setiap saat sampai kita pun sulit untuk beraktivitas. Karena bagi sebagian orang, hal ini bisa sangat mengganggu. Sebenarnya masih banyak konsekuensi dan efek lain yang muncul disebabkan perlawanan energi negatif ketika kita mencoba mengusik dan mengusir energi tersebut. Seperti suasana rumah kita bisa menjadi panas, hubungan diri kita dengan orang lain bisa menjadi renggang. Bahkan, apa yang dirasakan oleh orang yang sedang kita coba tolong dapat berpindah ke tubuh kita, serta lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman, membantu orang lain itu adalah hal yang sangat baik. Namun, ketika berhubungan dengan dunia supranatural, kita pun juga tidak boleh memaksakan diri kita untuk mencoba menolong orang lain, yang dimana sebenarnya energi negatif di dalam tubuh orang itu jauh di atas kemampuan diri kita. Sebab ketika kita paksakan, terkadang bukan membaik, malah orang tersebut bisa menjadi semakin parah dan kita pun merasakan efek-efek tertentu. Jika seandainya teman-teman pernah mencoba membantu atau menolong orang lain yang sedang terikat dan terbelenggu energi negatif, dan setelahnya, diri kamu justru mengalami hal-hal buruk, bahkan sampai saat ini. Namun kamu masih kurang yakin, apakah hal buruk yang terjadi dan kamu alami berasal dari perlawanan energi negatif atau bukan? Kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja, saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.